semata-mata untuk mengumpulkan informasi. Dan sederhana kata para ulama sejarah, perang Badar telah diatur langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari langit. Nabi SAW mengutus semata-mata untuk mengumpulkan informasi. Seperti biasa ikhtiar manusiawi. Dan perlu kita tahu Nabi SAW menggabungkan antara ikhtiar manusiawi beliau dengan wahyu yang turun. Selama wahyu belum datang beliau ikhtiar manusiawi. Jadi kan, berusaha sampai wahyu datang meluruskan kalau salah atau membenarkan kalau benar. Nabi SAW mengutus beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Saat itu terdapat 2 anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air. Lalu mereka lewat dari Udwatil Quswa, mutar dari gunung. Mereka tidak tahu kalau ada pasukan muslimin. Lewat tengah-tengah pasukan muslimin. Mereka tidak tahu juga kalau ini pasukan. Pikirannya kemah. Orang lagi nginap malam-malam gitu. Lewat ditahan oleh pasukan muslimin. Ternyata pakai baju perang. Bahasanya bahasa orang Quraisy. Maka oleh pasukan muslimin ditangkap, ditawan. Lalu kemudian para sahabat ini dimukuli. Kalian dari mana? Kalian orang kafilah Quraisy atau dari pasukan Quraisy? Mereka bilang kami dari pasukan Quraisy. Sahabat gebukin lagi. Enggak mungkin, kok pasti kalian dari kafilah. Karena sahabat berharap ini kafilah saja yang ditemuin, bukan pasukan. Terus saja digebukin. Sampai mereka kena kesakitan bilang, iya kami kafilah Quraisy. Begitu riwayatnya. Ini semua karena kejiwaan waktu itu masih belum pernah menghadapi peperangan. Dan mereka berat ini 300 orang lawan 1000 gitu kan. Nabi SAW saat selesai sholat subuh, karena ini sudah ditawan ya. Langsung beliau bersabda mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Saat mereka jujur pada kalian, kalian pukuli. Gitu kan. Dan pada saat mereka bohong malah kalian lepaskan. Sekarang mereka bohong bilang kami dari kafilah. Ini 2 orang yang dari pasukan Quraisy. Gitu. Abu Sufyan pada saat itu berhasil menyampaikan kafilah teman-teman sekalian dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy, sudah menuju ke jalan Mekah. Abu Sufyan pun pada saat itu tahu informasi, dia kirim orang-orang tinjau lokasi, ternyata pasukan Quraisy dilihat sudah ada, sudah pagi hari, pasukan muslim sudah ada. Maka mulailah Abu Sufyan pada saat itu ngirim surat cepat kepada pasukan, hai Quraisy, kafilah kita sudah selamat. Maka pulanglah. Abu Sufyan suruh pulang. Karena tujuan minta bantuan tadi untuk apa? Selamatkan kafilah, sudah selamat harta kita. Untuk apa perang? Ternyata peperangan tadi yang berat ini bukan cuma dirasakan oleh muslimin, orang kafir Quraisy pun berat. Mereka nggak mau perang, mereka tidak mau perang gitu kan? Karena kontak fisik langsung dengan muslimin belum pernah mereka hadapi, dan mereka khawatir itu. Mereka tahu ada konsep jihad, mereka berharap mati syahid, mereka tahu masalah itu. Suku Zumrah, satu suku besar Quraisy, pada saat menerima surat dari Abu Sufyan, mereka mengatakan, kita kan keluar untuk menyelamatkan kafilah, dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu lagi ada peperangan. Akhirnya mereka semua kembali dan tidak seorang pun dari mereka yang ikut berperang, sempat pulang. Gitu kan? Tapi di sini saya tidak temukan teman-teman jumlah mereka berapa. Dari 1000 pasukan Quraisy, berapa jumlah mereka sebelumnya tidak tahu, tapi yang jelas mereka pulang dan akhirnya tidak ikut berperang. Suku Hashim, suku Nabi SAW, tapi ada di antara mereka yang kafir kan? Mereka juga mengatakan, bila kafilah sudah selamat untuk apa kita berperang? Dan kalau kita perangi Muhammad, kita perangi suku kita sendiri. Nggak boleh nih, kita harus pulang nih. Gitu kan? Maka sebagian besar mereka pulang, kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Karena Abbas dianggap pimpinannya suku. Kalau dia balik memalukan. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau Abbas ikut perang di Badar itu karena kurh, tidak suka sebenarnya. Nabi SAW sudah ingatkan itu. Kalau ini sebenarnya bukan mau perang, tapi dia hanya malu dengan sukunya. Kemudian pembicaraan tentang balik ke Mekah ini mulai ramai di antara pasukan Quraisy dan akhirnya mereka banyak yang siap-siap. Utbah bin Rabi'ah yang nanti juga mati ya di perang Badar ini. Salah satu pemimpin pasukan Quraisy didatangi oleh Hakim bin Huzam dan berkata kepadanya, Hakim bin Huzam salah satu orang yang dianggap bijaksana di Mekah yang termasuk yang sempat merobek kesepakatan pemboikotan Nabi SAW, gitu kan? Hakim bin Huzam. Dia berkata, wahai Utbah, untuk apa lagi berperang? Bukankah kafilah telah selamat? Demi Allah, bila kita memerangi mereka berarti kita memerangi sanak kerabat kita sendiri. Ada banyak muhajirin di situ, ya, banyak orang-orang Mekah. Dan saat kita balik ke Mekah, maka pasti setiap individu di antara kita akan membenci satu sama yang lain, karena ia melihat kerabat orang yang telah membunuh ayahnya atau sanak kerabatnya. Kalau kita perang nih, kita bunuh misalnya, bunuh Abu Bakar, bunuh Umar, ini pasti ada kerabatnya di Mekah yang tahu nanti ini yang bunuh saudara saya. Nanti sulit itu nanti. Maka aku sarankan berbuat baiklah pada manusia, umumkan agar pasukan semua balik. Kenapa Hakim bin Huzam di sini mendatangi Utbah? Karena Utbah dianggap pada saat itu pimpinan perang. Iklankan supaya pulang.
Utbah lalu mengiklankan, wahai sekalian manusia, tujuan kita keluar untuk menyelamatkan kafilah dan kafilah telah selamat, maka peperangan tidak diperlukan lagi. Mari kita balik ke Mekah. Panglima perangnya buat itu. Perhatikan di sini teman-teman sekalian ya. Orang yang paling benci dengan Islam, siapa dia? Abu Jahal berperang lagi di sini. Dia berperan lagi. Dia waktu dengar Utbah bilang itu pasukan perang, ini pimpinan perang. Maka dia melihat pasukan semua mulai siap-siap balik, maka Abu Jahal mendatangi satu persatu pasukan. Kenapa balik? Jangan balik. Gitu kan. Teriak-teriak di pasukan, tidak ada yang mau dengar Abu Jahal. Tidak ada yang mau dengar, orang semua tidak mau perang. Dan dianggap dia bukan pimpinan perang. Abu Jahal lihat, di pasukan ternyata ada Amir al-Hadrami. Siapa Amir al-Hadrami teman-teman sekalian? Adalah ayahnya yang dibunuh anaknya oleh Abdullah bin Jahash. Kalau masih ingat tadi ada Sariyah ya, yang dibentuk Nabi SAW 8 orang dipimpin Abdullah bin Jahash. Kemudian ada 2 orang sahabat Utbah bin Ghazwan dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang hilang, sisa 6 orang menyerang. Kan ada 2 orang dari orang Quraisy yang ditawan, 1 terbunuh. Yang terbunuh ini anaknya si Amir ini. Amir keluar ini untuk membalas kenapa anaknya dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Juga mau ikut pulang, Abu Jahal dekati. Dia mengatakan, wahai Amir, ya, dia bilang sama orang ini kan, wahai Amir, apa kau tidak lihat orang-orang semua akan kembali ke Mekah dan mereka tidak akan membalas kematian anakmu? Amir lalu terus dimotivasi oleh Abu Jahal, ingatlah darah anakmu tumpah, anakmu mati, dibunuh oleh Abdullah bin Jahash, itu pasukan muslim. Kalau kau sekarang biarkan mereka pulang dan kau tidak menarik pasukan ini, maka pastilah anak kamu tidak ada balasannya sama sekali. Dan percuma kalau dari Mekah. Terus dimotivasi dengan kalimat-kalimat sampai akhirnya Amir mendatangi atau pergi ke tengah-tengah pasukan, lalu ia duduk di atas tanah. Dia buru-buru ke depan pasukan, lalu duduk tiba-tiba di atas tanah. Orang semua jadi berhenti lihat. Kenapa ini Amir duduk di atas tanah? Kemudian Amir mengambil tanah dan dia taruh di kepalanya. Ya, sambil dia menangis dan mengatakan, sungguh kasihan aku. Sungguh kasihan aku, kalian tega meninggalkan membalas kematian anakku. Demi Allah kalau anak seseorang dan kalian yang mati terbunuh, kalian tidak akan membiarkannya. Terus saja Amir nangis-nangis gitu kan. Debu dilempar-lemparin ke pasukan gitu kan. Sampai akhirnya seluruh pasukan kembali. Kesian nih Amir, kita bantu saja. Ini semua gara-gara idenya Abu Jahal.